yuyuk kecil atau kepiting kecil kita taruh di dekat selokan atau di dalam selokan itu aja sampai tuyul itu. Jadi saat tuyul itu datang, dia akan lupa dengan aksinya dan dia akan asik dengan main tuyul itu sampai pagi dia pulang. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Malming, obrolan malam minggu. Alhamdulillah kali ini saya nggak sendiri, bersama tim Malming, yaitu Pak Andi dan Pak Ubay. Kami bertiga akan mengulas dan membahas tentang tuyul. Apa sih itu tuyul? Apa sih itu tuyul? Seperti apa itu tuyul? Dan gimana caranya dia mengambil duit dan muncul dari rumah untuk menyolong duit. Oke, gimana keseruan ceritanya? Saksikan di sini. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang tuyul bersama Pak Andi dan Pak Ubay menurut versi Mbah Google dan versi Bapak Andi. Alhamdulillah kali ini saya nggak sendiri ya. Apa kabar nih Bapak Andi? sehat Pak. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Kangen saya ini konten-konten begini. Iya, saya juga kangen banget emang. Ini Bapak Ubay apa kabar? Alhamdulillah masih baik. Gimana? Hati yang kurang baik. Hati yang kurang baik. Rencana kapan? Insya Allah doain aja terbaik. Ya udah, kita doakan rame-rame agar Bapak Ubay cepat menenangkan ibadahnya. Dari Google dulu lah, kita bacain dulu. Bahas tentang Google dulu. Ya. Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan fakta yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional. Tuh, kalau di sini menjelaskan awalnya tuyul bermunculan akibat kesenjangan sosial. Tentang ekonomi ya. Tentang ekonomi Yang kurang bagus saat zaman itu. Tuh. Menurut Bapak Andi gimana? Menurut saya, Menurut Bapak Andi tuh bagus. menurut versi saya, Menurut versi Bapak Andi, kalau menurut saya bukan tukang urut Pak. menurut Bukan. Berarti salah Pak. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi. Sedikit banyaknya saya mengenal atau mempelajari tentang tuyul ini. Mungkin Bapak Herman belum menjelaskannya, biar saya jelaskan. Ini menurut versi saya atau yang saya pelajari ya. Jadi bukan pasti benar. Takutnya ada yang komplain, kok begitu. Ya memang begitu. Menurut versi saya atau yang saya pelajari dari guru saya. Bagaimana tadi Pak? Apa yang mau dicocokkan atau dibahas? Iya. Itu gimana? Wujudnya itu seperti orang kerdil atau anak kecil dengan berkepala gundul. Ya, kalau untuk tuyul yang saya pelajari ya, tuyul itu bentuk fisiknya memang seperti anak kecil yang gundul. Untuk fisiknya, jenis fisiknya sendiri, kupingnya itu lebih panjang dari manusia normal, tapi dia menekuk ke dalam. Untuk jari-jari tangannya pun berbeda. Jari kelingking dan jari manisnya itu berbeda.
seperti itu. Begitupun jadi kakinya, manis dan kelingkingnya berdekatan, Ya. yang saya tahu ya. Terus dia tidak menapak di tanah, dia 1 jengkal minimal di atas tanah. Untuk fisiknya dia tidak memakai sehelai benang pun. Dia memiliki warna yang mata yang berwarna, bercahaya. Kalau untuk bentuk fisik yang saya tahu itu. Kalau untuk adanya sudah dari zaman dahulu. Tuyul itu sudah ada dari masa lampau, dari masa-masa sebelum kita ada, tapi dari manusia ya. Karena dia masuk dalam jenis siluman. Siluman itu dari manusia juga. Ada lagi yang bertanya? Berarti ini kan kalau di sini bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan. Berarti bisa masuk pasar dong dia ya? Atau ke mal-mal atau gimana? Bisa. Tuyul itu bisa masuk mana aja, tapi tergantung jenisnya. Tuyul itu ada yang saya tahu ya, tuyul itu ada beberapa jenis. Yang saya pelajari ada 3 jenis tuyul itu. Ada yang memang khusus untuk di rumah-rumah, ada yang memang khusus bisa di pasar. Mungkin swalayan, kalau sekarang yang modern, kalau zaman dulu kan mungkin hanya pasar. Kalau sekarang kan mungkin ada swalayan, ada mall, ada matahari, ya kan? Walaupun panas tuh yang matahari. Nah, yang saya herankan ini mengapa tuyul itu hanya mencuri di sekitar rumah dan pasar, sedangkan ATM yang bejibun banyaknya itu duit kagak ditolong. Jadi gini Pak, tuyul itu hampir mungkin dijelaskan ya kalau yang saya pelajari. Tuyul itu sama seperti kita, ada yang cerdas, ada yang bodoh juga, ada yang pintar, ada yang bodoh juga, gitu. Tergantung bagaimana. Saya jelaskan dulu ya, tuyul itu sekarang itu diperjualbelikan di dukun-dukun. Ada yang mungkin lebih pintar, lebih cerdas, bisa ngambil uang lebih banyak dan harganya pun berbeda. Ada yang mungkin kurang cerdasnya, jadi dia bukannya nyari duit, dia malah main aja. Nah itu biasanya tuh yang beli tuh komplain tuh ke dukunnya tuh, dibalikin lagi, Pak tukar tambah gitu. Kayak banyak longsokan ya. Tuyul second, itu namanya tuyul second. Kemudian datangnya ada dukunnya lagi, bukan tergelodok ya. Di upgrade atau di upgrade. Iya, dengan nambah harga. Jadi tuyul itu diperjualbelikan, dipelihara, dipelihara. Diperjualbelikan, diternak-ternak. Terus di sini ada juga nih ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Suka berkeliling di tempat yang ramai. Ciri pertama orang yang memelihara tuyul adalah ia suka berkeliling di tempat yang ramai, adalah salah satu trik bagi orang tersebut untuk melancarkan aksinya. Terus berjalan membungkuk. Ciri lain orang yang memelihara tuyul adalah ia berjalan membungkuk. Hal ini karena tuyul tidak berjalan sendiri, melainkan digendong di bagian belakang oleh tuannya. Bahkan tak hanya membungkuk, orang itu terlihat seperti menggendong seorang bocah di belakangnya. Saya jelaskan tentang itu ya. Kalau yang saya tahu, yang saya pelajari, kalau untuk orang membungkuk, iya, tapi tidak saat tuyul itu melancarkan aksinya. Jadi kalau orang-orang ciri-ciri yang melihara tuyul itu saat pagi hari, dia itu menggendong tuyul, ada yang benar Pak. Sampai di belakang dia akan membungkuk, dia menggendong tuyulnya seperti yang menggendong anak kecil aja. Nah itu dia biasanya berkeliling komplek. Nah saat dia berkeliling komplek, sampailah dia di sasaran atau rumah yang akan dia jarah pada malam hari. Nah saat dia sampai di depan rumahnya itu, jadi si pemiliknya itu menoel pantat si tuyul itu dengan kodenya seperti itu. Nanti malam kamu kesini. Nah saat malam hari tuyul itu datang ke rumah itu. Nah saat datang itu pun nggak seperti kita, maksudnya masuk lewat pintu depan, assalamualaikum, ketok-ketok, enggak. Tuyul itu punya cara unik tersendiri buat masuk ke rumah-rumah orang ya. Dia akan lewat ventilasi ini, selokan atau jalur masuknya pembuangan air dari kamar mandi Pak.
bukan WC ya, Heeh. kamar mandi. Jadi dia akan masuk dari situ, keluarlah di saluran pembuangan air di kamar mandi. Dari situ baru dia akan keluar dan melancarkan aksi. Nah, untuk cara-caranya ada untuk menanganinya agar tidak mungkin ada rumah yang sudah dimasukin tuyul tapi tidak tercolong gitu. Itu ada cara-caranya. Nah, kalau untuk yang amannya, kalau saya sih memberi saran cari aja yuyu kecil atau kepiting kecil, kita taruh di dekat selokan atau di dalam selokan itu aja, 1 atau 2 biji. Jadi saat tuyul itu datang, dia akan lupa dengan aksinya dan dia akan asik dengan main yuyu itu sampai pagi dia pulang. Dan akhirnya majikannya marah-marah karena nggak dapat uang, dia hanya main semalam. Iya. Kalau di sini menjelaskan kalau cara mengusir tuyulnya bawang merah dan bawang putih, cermin, benda tajam, dan kepiting yuyu, benar yang tadi yang kayak Anda bilang tadi. Cermin ya benar juga. Jadi kalau buat cermin itu ditaruh ya di sekitaran kamar mandi, bisa kalau paling aman sih sebenarnya taruh di sejengkal dari tempat pembuangan air itu. 1 jengkal, jadi saat dia keluar dia akan langsung melihat dirinya di cermin. Atau di depan pintu kamar mandi kita taruh cermin. Jadi saat dia keluar dari pintu kamar mandi dia akan melihat itu dan dia tidak berani melancarkan aksinya, dia akan pulang lagi langsung ketakutan kalau cermin ya. Berarti tuyul itu melihat dirinya sendiri ketakutan. Ya, sama seperti Anda. Anda kan kalau lagi ngaca ketakutan kan? Bukan juga. Bukan seperti itu. Bukan. Ya. Anda kalau lagi ngaca kacanya ditonjok kan? Saya benci wajah ini, bukan begitu. Bukan. Ini udah ciptaan tuyul. ciptaan yang maha kuasa. Terus di sini juga menjelaskan tuyul meminta tumbal darah dari anggota keluarga wanita dari keluarga wanita tuannya. Menurut mitos di Jawa, sebagian ganjaran untuk tuyul yang sudah menghasilkan kekayaan secara instan, sang majikan perempuan harus rela menyusui tuyul tersebut. Konon yang diminum tuyul adalah darah dari tubuh majikan. Kalau untuk menyusui iya. Jadi setiap contoh suaminya dia memelihara tuyul atau membeli tuyul dari seorang atau seekor dukun ya, seorang lah. Tapi dukun juga punya ekor kalau cowok kan, tapi di depan. Tapi pendek sih. Ya, intinya kalau untuk menyusui ya setiap orang yang memelihara tuyul pasti istrinya itu akan wajib atau syaratnya itu memang harus menyusui si tuyul itu. Nah biasanya tuyul itu akan memilih salah satu dari, mohon maaf ya, payudara, yang kanan atau yang kiri. Saat tuyul itu sudah memilih yang kanan, dia akan kanan terus. Saat dia memilih yang kiri, dia akan kiri terus. Nah bahayanya saat nanti si ibu majikan itu memiliki anak, contoh si tuyul ini jatahnya yang kanan. Nah anak ini harus diberikan yang kiri, karena jika si anak ini diberikan yang kanan, itu kan jatahnya si tuyul kan. Iya. Maka tuyul itu akan marah sampai anak itu pun bisa dibunuh oleh si tuyul. Itu yang saya tahu dan saya pelajari. Nah yang kasihan itu kan bapaknya. Dia nggak kebagian. Nggak kebagian jatah ya. Oh my god. Wow. Apakah selain itu ada tumbal lain? Kalau untuk selain itu saya belum tahu lagi. Tapi yang saya tahu sejauh ini itu aja sih. Paling dia meminta menyusul si ibu majikan. Bagaimana cara tuyul itu beraksi ya? Jadi tuyul itu sebenarnya dia yang dibilang sakti ya sarung atau siluman ya. Jadi transaksinya itu seperti ini. Contoh ada seseorang yang datang kepada dukun. Pak dukun, saya mau beli tuyul. Nah di situ ada harga-harganya tertentu. Ada yang harga berapa, itu tuyulnya bisa dalam sehari mungkin mengambil uang berapa. Ada patokan-patokannya. 1 sampai 5 juta, ada yang bisa sampai 5 sampai 10 juta, ada yang sampai 10 sampai 15 juta dalam satu hari itu satu malam ya. Itu harganya berbeda-beda. Itu saya belajar ya, bukan si dukun ya. Saya belajar, saya mendalami, saya membaca dan bertanya kepada guru saya juga. Nah, dalam proses itu biasanya
si dukun itu akan mengajari si tuyul. Contoh, saat di rumah atau di tempat si dukun itu, tuyul itu akan diperlihatkan satu lembar uang. Nah, contoh satu lembar uang itu 50.000. Nah, uang lembaran itu akan ditempelkan ke jidat si tuyul. Nah, tiba-tiba menghilang. Nah, karena yang ditempelkan 50.000, tuyul itu hanya akan mengambil uang 50.000, pecahan 50.000. Jika yang ditempelkan 100.000, maka hanya 100.000 yang diambil. Berarti sesuai yang dikasih tahu ya. Nah, jumlahnya itu tergantung tadi harga tuyulnya itu sendiri. Semakin murah ya semakin sedikit dia dapat setiap malamnya. Ya, banyak juga yang ibaratnya tuyul gagal ya, tuyul second tadi. Saat dia melancarkan aksinya gagal, akhirnya dia datang lagi balik ke dukunnya, ditukar tambah tuyul lagi ditukar buat ngambilnya. Ya, intinya jalan masuknya itu bisa bilang selokan lubang pembuangan, bukan lubang WC, akan pembuangan. Nah, di situ dia akan keluar. Itu tuyul itu saat mengambil uang, apakah uang itu langsung hilang apa dia? Ya itu tadi saya bilang, cara aksinya itu sama. Saat dia melihat uang itu akan disentuh sama dia dan ditempelkan ke jidatnya. Terus dia namun sesuai yang tadi di buku tadi ya, 50.000-an, dia akan mencari uang 50.000-an pecahan. Diambil, ditempelkan ke jidatnya, tiba-tiba hilang. Diambil lagi, ditempelkan di jidatnya sampai jumlah yang ditentukan tadi. Itu baru dia pulang. Jika belum mencapai, dia akan mencari terus, kecuali memang sudah tidak ada dan sampai sulit, dia akan pulang. Jadi bukan dia ngantongin atau apa, jadi dia menempel ke jidat, tiba-tiba hilang, itu ada di rumah yang pemilik. Berarti dia nggak megang dong? Dia nggak dia nggak megang uangnya, dia memegang, tapi iya, maksudnya pas sudah dapat ke tempat ke satu lain, duit itu masih digenggam, nggak digenggam berarti langsung ke ketuannya. Jadi kan tuyul ada 3 ya tadi ya. Nah itu kerjanya beda-beda atau kayak gimana itu? Kalau untuk